Untuk menghindari kesalahan data pemilih sementara, DPS dari 20 distrik dan 156 kampung serta 11 kelurahan se-Kabupaten Merauke, Komisioner KPU Merauke mengumpulkan 20 anggota PPD untuk mengevaluasi sinkronisasi DPS sebelum diplenokan DPS tersebut 11 September mendatang. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Merauke yang membidangi Divisi Data Frans Papilaya di sela-sela kesibukan evaluasi sinkronisasi DPS bersama PPD di KPU Merauke Senin 8 Desember 2020. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ikuti Dialog Pelita Papua TV dengan Frans Papilaya. Bapak Frans, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, Pak Frans, tempoh hari kan kita sudah melalui sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh KPU adalah coklit, data pemilih sementara. Nah, pertanyaan saya, apakah kegiatan internal KPU Kabupaten Merauke saat ini yang sedang berlangsung di dalam dari semua PPD dan dari beberapa kelurahan juga itu ada ya? Ya, PPS, tidak ini PPD aja. PPD. Oh, PPD saja ya? PPD, oke. Baik, bisa dijelaskan Pak sebenarnya pekerjaan internal dari KPU Merauke yang diselenggarakan hari ini? Ya, baik, ini kita mengevaluasi. Ya. Mengevaluasi seluruh proses pemutahiran data mulai dari pencoklitan yang dilakukan oleh PPDP, terus di pleno di tingkat kelurahan atau kampung, PPS namanya, lalu terus pleno juga di tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD. Nah, rencana kita ini kan mau dilakukan pleno tingkat kabupaten yang direncanakan tanggal 11. Tanggal 11 ya. Berarti sehingga ini hanya evaluasi, bagian evaluasi dari pekerjaan PPD yang mereka sudah lakukan di setiap PPD. Lalu kemudian ini disinkronisasikan semua di hasil hasil pekerjaan di PPD itu tuh mau disatukan di sini ya. Iya, kita intinya mau evaluasi apakah mereka sudah semua beres atau belum. Seperti misalnya harus disampaikan hasil berita acara, rekapitulasi, itu harus sudah sampai ke tangan-tangan yang misalnya seperti kepada Bawaslu, Panwas 3 distrik. Nah, itu yang perlu kita mau mengecek sehingga pada saat nanti juga pada saat pleno tingkat kabupaten itu kita sudah ada saling bisa mengetahui Bawaslu sebagai penyelenggara dalam hal ini mengawasi, dan juga kita evaluasi terhadap seluruh dokumen-dokumen soal pemilih sementara itu ya. Iya, dokumen yang terkait dengan misalnya dokumen berita acara, dokumen rekapitulasi. Nah, ini harus dilengkapi. Jangan nanti sampai pada saat kita penetapan DPT bermasalah. Masih belum DPT, masih DPS. DPS ya. Penetapan DPS ya. Pleno DPS ya, supaya disiapkan semua itu dalam rangka itu. Sehingga ya pasti juga ada data-data ganda itu yang kita mau cross check supaya jangan sampai ada pemilih-pemilih yang ganda itu, ya. Yang dalam daftar sementara itu. Iya, dalam daftar sementara. Dan ingat bahwa ini ada ruang untuk bisa daftar pemilih sementara ini kan akan diuji publik. Nah, uji publik itu dengan kita mengumumkan kepada masyarakat melalui kampung, kelurahan, atau tempat-tempat yang umum, ya, itu supaya bagi masyarakat bisa mengecek langsung nanti. Berarti pada saat rapat pleno tanggal 11 itu baru bisa, artinya setelah itu sinkronisasi semua dengan hasil pekerjaan hari ini dan diplenokan pada tanggal 11 itu
baru nanti akan diuji hasilnya itu lagi kepada publik. Iya, itu yang nanti diumumkan. Ya, akan diumumkan ke Iya, publik. kepada publik. Sebelum nanti itu akan masuk kepada tahap DPT. Iya. Baik sekali, seperti itu. Sehingga betul-betul ini bisa kita dapat data yang lebih akurat ya. Ya. Kira-kira dengan prosedur pekerjaan seperti ini ya, proses pekerjaan seperti ini, apa besok itu KPU benar-benar jamin bahwa DPS-nya tidak bermasalah sebelum masuk ke tahap DPT? Ya, ini adalah bagian daripada rangkaian pekerjaan kita yang bagaimana supaya bisa menghasilkan data yang lebih berkualitas. Ya. Sehingga dalam rangka itu kita harus tetap mengevaluasi setiap hasil pekerjaan dari teman-teman di tingkat PPDP yang awalnya coklit, terus dilanjutkan penyusunan daftar pemilih itu di tingkat PPS, lalu pleno di tingkat PPD, sampai yang rencana nanti tanggal 11 ini kita lakukan pleno untuk tingkat kabupaten. Nah, itu bagian juga yang diharapkan, bagian ini yang diharapkan juga bisa kita dapat lebih mengetahui bahwa data yang kita miliki nanti itu bisa lebih baik. Seperti itu. Memang pasti kalau pertanyaan tadi apakah ini akan lebih baik, ya jelas seperti itu untuk kita bisa mengevaluasi. Soal jaminannya bahwa akan tidak ada masalah, ya kembali kepada sebenarnya ini kembali pada kesadaran masyarakat. Karena banyak hal yang kita temukan kan di dalam DP4 yang kita terima dari pemerintah Dukcapil, ini kan ada banyak pemilih-pemilih yang tidak tahu keberadaannya. Bahkan ada yang meninggal masih ada ditemukan. Iya. Cross check kembali seperti itu. Karena data orang meninggal itu sampai saat ini belum terhapus di Dukcapil. Kira-kira berapa anggota yang hadir evaluasi ini, Pak? Semua distrik. 20 distrik ya. 20 distrik ya. Datanya sudah dikirim semua. Seperti itu. Pak Frans, bagaimana untuk menyadarkan masyarakat? Mereka mungkin ada himbauan, Pak? Ya, himbauan kami ya harus ada peran aktif masyarakat dalam hal supaya mereka bisa terakomodir dalam ikut memilih. Maka yang pertama mereka harus cek apakah sudah ada nama-nama mereka di daftar pemilih sementara. Ya, rencana kalau setelah habis pleno kita akan turunkan ke kelurahan kampung untuk diumumkan di papan pengumuman di kelurahan kampung. Ya, sehingga ya harapan kami ya jangan sampai nanti sudah mau masuk ke tahap DPT, pemilihan atau sudah DPT baru kembali ada yang datang komplain bahwa belum terdaftar. Jadi kita harapkan sedini mungkin supaya segera masyarakat punya partisipasi aktif untuk bisa mengecek langsung ke daftar pemilih yang ada di daftar pemilih sementara yang ada di tingkat kelurahan atau kampung, sekaligus menghubungi petugas kami PPS di kelurahan kampung. Dari Merauke, Pelita Papua melaporkan.